warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pertemuan pembelajaran hari ini. Masih tentang kebugaran jasmani part 2. Sebelum kita mulai dan masuk kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu harapkan untuk materi hari ini, untuk teman-teman perhatikan dan simak ya, karena untuk materi kali ini berkaitan dengan kebugaran jasmani part 1. Sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, Ibu harap kalian klik ya, untuk mendukung para content creator, memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk kalian semua. Terlebih lagi informasi tersebut mengenai pembelajaran, di mana di saat pandemi saat ini informasi tersebut amatlah sangat penting untuk belajar di rumah. Klik tombol subscribe. Kita masuk kepada inti pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini kita mulai dengan analisis latihan koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah sebuah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif, atau kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Koordinasi itu meliputi mata tangan, mata kaki, tangan kaki, mata tangan kaki, telinga, mata kaki, dan seterusnya. Adapun analisis latihan koordinasi ini adalah yang pertama, latihan koordinasi gerakan seni pinggul, pinggang, dan lutut. Dengan tujuan yakni koordinasi gerakan seni pinggul, pinggang, dan lutut. Adapun cara melakukannya adalah yang pertama, mula-mula berdiri tegak, kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan di samping badan. Yang kedua, beringkukan badan ke depan, kedua kaki lurus, kepala ditundukkan dan telapak tangan menyentuh tanah. Yang selanjutnya adalah lalu hitungan kedua, berjongkok, tumit diangkat dan kedua tangan lurus ke depan sejajar dengan bahu. Hitungan ketiga, kembali ke posisi yang pertama, seperti gambar yang nampak di layar. Lalu yang selanjutnya adalah koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya. Objek yang dilihat dengan gerakan yang diatur. Adapun tujuan dari koordinasi tersebut adalah koordinasi gerakan tangan, mata, dan juga kaki. Adapun cara melakukannya adalah yang pertama, permainan melambungkan dan menangkap bola. Tangan kiri melambungkan satu bola dan tangan kanan menangkap bola, ataupun sebaliknya. Mula-mula berdiri dengan badan yang tegak, kedua kaki dirapatkan dan kedua tangan di samping badan. Yang selanjutnya, semula dengan memainkan satu bola, kemudian meningkat dengan 2 dan 3 bola, seperti gambar yang nampak di layar. Permainan yang kedua adalah permainan melempar dan menangkap bola. Dengan cara yang pertama memantulkan bola tenis ke
tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Lalu memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kiri, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kanan. Yang ketiga adalah melempar ke atas bola tenis dengan tangan kanan, kemudian menangkap kembali dengan tangan kiri. Yang selanjutnya, melempar ke atas bola tenis dengan tangan kiri, kemudian menangkap kembali dengan tangan kanan yang sebaliknya. Seperti pada gambar yang nampak di layar. Untuk permainan melempar dan menangkap bola dilakukan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Lalu yang selanjutnya adalah analisis latihan daya ledak atau explosive power. Daya ledak yaitu sebuah kemampuan seseorang mengerahkan atau mengeluarkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, daya ledak merupakan perpaduan antara kekuatan dan kecepatan yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan membiasakan otot-otot lokal atau anggota tubuh tertentu mempunyai kekuatan maksimal dalam melaksanakan gerakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pendidikan jasmani, daya ledak ini sangat diperlukan. Misalnya dalam cabang olahraga lempar lembing, lempar cakram, bola basket, dan sebagainya. Seorang pelari cepat ketika berada dalam aba-aba siap dan bersiap untuk melakukan start, pasti membutuhkan kekuatan otot-otot tungkai dan daya ledak untuk bisa melakukan start. Adapun bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan daya ledak atau power adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis melompat dengan dua kaki untuk melatih daya ledak otot tungkai. Bisa kalian lakukan latihan vertical jump atau melompat ke atas. Dengan cara yang pertama adalah gerakan 1, posisi kaki berdiri lurus dilanjutkan posisi siap untuk melompat lurus ke atas. Gerakan kedua adalah angkat tubuh ke atas dengan meluruskan kedua lutut. Yang selanjutnya gerakan dilakukan turun naik secara berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 hitungan. Seperti pada gambar yang nampak di layar. Lalu yang kedua adalah front jump atau melompat ke depan dengan kedua kaki. Adapun cara yang harus dilakukan adalah gerakan 1, posisi kaki berdiri lurus, dilanjutkan posisi siap untuk melompat lurus ke depan atas. Gerakan kedua adalah angkat tubuh ke atas dengan menekuk, kedua lutut melewati kon atau kardus. Yang selanjutnya adalah gerakan ini dilakukan turun naik secara berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 kali hitungan. Seperti gambar yang nampak di layar. Pada pelaksanaan front jump ini kita menggunakan media antara kon dan kardus. Vertical jump, front jump, lalu yang selanjutnya adalah side jump atau melompat ke samping. Adapun cara melakukannya adalah yang pertama, posisi kaki berdiri lurus dilanjutkan posisi siap untuk melompat lurus ke kanan atau ke kiri. Lalu gerakan yang kedua adalah angkat tubuh ke atas dengan menekuk, kedua lutut melewati kon atau kardus. Yang selanjutnya, gerakan dilakukan turun naik ke kanan atau ke kiri secara berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 hitungan. Seperti gambar yang nampak di layar. Lalu yang selanjutnya adalah analisis melompat dengan kedua kaki untuk melatih daya ledak otot tungkai. Tujuan latihan squat jump adalah untuk melatih kekuatan otot tungkai dan pinggul. Gerakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pada latihan permulaan dilakukan dengan sikap jongkok dengan salah satu kaki jinjit dan kedua telapak tangan dikaitkan. Kepala bagian belakang dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua adalah gerakan 1 meloncat tegak ke atas dan kembali ke sikap jongkok. Yang ketiga gerakan 2 meloncat tegak ke atas dan kembali ke sikap jongkok. Yang keempat gerakan itu harus dilakukan secara berulang hingga 2 kali 4 hitungan. Seperti pada gambar yang nampak di layar, dari analisis melompat dengan kedua kaki atau squat jump, kesalahan apa yang sering terjadi pada pelaksanaan squat jump? Yang selanjutnya adalah analisis lompat jongkok. Adapun pelaksanaan pada pelaksanaan lompat jongkok, yang pertama adalah gerakan 1, posisi kaki jongkok, kedua tangan terkait di belakang kepala, dilanjutkan posisi siap untuk melompat ke depan. Yang kedua, gerakan angkat tubuh ke atas dengan meluruskan kedua lutut. Yang selanjutnya adalah gerakan dilakukan turun naik secara berulang-ulang sebanyak 2 kali 8 hitungan. Seperti pada gambar yang nampak di layar. Yang selanjutnya adalah analisis angkat beban. Pelaksanaannya adalah mengangkat besi atau beban dengan berat disesuaikan dengan kebutuhan. Cara mengangkat beban yaitu dilakukan berulang-ulang dengan cepat. Perlu diingat bahwa penentuan jumlah atau berat beban jangan terlalu berat, agar beban dapat diangkat dengan benar dan berulang-ulang. Lalu gerakan kedua adalah angkat tubuh ke atas dengan meluruskan kedua lutut. Lamanya melakukan latihan dibagi dalam beberapa pengulangan dan dilakukan dalam beberapa sesi. Misalnya, dalam 5 sesi, masing-masing sesi 8 kali ulangan. Seperti pada gambar yang nampak di layar. Adapun sistem latihan yang harus diperhatikan saat melakukan latihan beban antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem set atau set system. Sistem latihan ini dilakukan dengan menggunakan 8 sampai dengan 12 repetisi sebanyak 3 set. Yang kedua, sistem superset atau superset system. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara setiap bentuk latihan disusul dengan bentuk latihan antagonisnya. Misalnya, latihan bicep, kemudian latihan tricep atau otot lengan. Yang ketiga, split routines. Pelaksanaannya hanya melatih tubuh bagian atas, kemudian melatih tubuh bagian bawah. Lalu kesalahan apa yang sering terjadi pada pelaksanaan angkat beban? Dari rangkuman part 1 dan part 2 kebugaran jasmani dapat disimpulkan bahwa kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ditentukan oleh 4 komponen, yaitu yang pertama, daya tahan, jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Lalu komposisi tubuh, yang ketiga kekuatan dan daya tahan otot, dan yang terakhir adalah kelenturan sendi dan otot. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan diantaranya adalah bentuk latihan kekuatan otot dan fleksibilitas atau kelenturan. Kekuatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan dengan menggunakan beban, misalnya mendorong dan mengangkat, secara berulang-ulang. Latihan kekuatan dapat dilakukan seperti push up, sit up, back up, dan squat jump. Kelenturan adalah sebuah kelembutan otot dan kemampuannya untuk meregang cukup jauh. Latihan kelenturan dapat dilakukan dengan cara statis dan latihan dinamis atau ritmis. Dari hasil rangkuman yang Ibu sajikan pada pertemuan hari ini, itu adalah bentuk sebuah rangkaian pembelajaran kebugaran jasmani dimulai dari part 1 sama part 2. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian ambil manfaatnya
Dan apa-apa yang Ibu sampaikan dalam bentuk latihan bisa kalian praktikkan di rumah. Sekedar untuk mengisi waktu luang atau membugarkan kebugaran kesehatan jasmani kalian selama masa pandemi dan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol, olahraga di rumah walaupun hanya 5 menit. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda, dan Ibu harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat, bugar, dan fit. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.